Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Sadatun al-kurama wal fudola, para alim ulama, para asatid, para habaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tidak lupa Al-Fakir wal Hakir mengucapkan ucapan takdiman wa takriman kepada panjenengan semua, khusus kepada Sohibul Hajah Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Dede Wahyudin, kemudian juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Sohibul Fadilah Habib Abidar, dan juga yang ini tentu tidak pernah saya lupakan, orang tua saya dan juga sudah saya anggap sebagai guru saya, Sohibul Fadilah Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Andi Hasim, dan Sohibul Fadilah Kiai Ahmad Nawawi, dan juga Sohibul Fadilah Ustadz Nur Effendi, Ustadz Erwin Permana, dan juga ada Ustadz Abdul Hakim, dan juga sohib saya yang sangat saya cintai, Ustadz Ahmad Junaidi atau Gus Junaid, yang ini saya sengaja saya sebutkan agak belakangan. Dan juga para alim, para asatid yang dirahmati Allah yang hadir baik di studio maupun juga di majelis Syumiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa Al-Fakir mengucapkan ucapan takdiman wa takriman kepada Sohibul Jalsah, yakni Ustadz Agus yang tadi telah menuntun kita semua dalam acara yang penuh keberkahan ini. Mungkin sebagai respon atau jawaban atas tadi yang disampaikan oleh Ustadz Agus, tentu kita sebagai seorang muslim pada saat menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dihinakan, direndahkan, maka kita wajib untuk marah. Apabila seorang muslim tidak menunjukkan amarahnya, tidak menunjukkan kemurkaannya pada saat baginda Nabi Muhammad SAW itu dihinakan lebih-lebih lagi oleh orang-orang non-muslim, maka sesungguhnya keimanannya patut untuk dipertanyakan. Bahkan orang tersebut pada hakikatnya tidak menggunakan akal pikirannya. Para alim, para asatid yang dirahmati Allah SWT, di dalam salah satu qaul Imam Asy-Syafi'i pernah menyatakan, manistugdiba walam yaghdab fahuwa khimarun, wa manisturdiya walam yarda fahuwa syaitonun. Beliau pernah mengatakan, barang siapa orang yang dibuat marah, kok dia tidak marah, bahwa khimarun, maka hakikatnya dia itu adalah seekor keledai. Tapi bagi siapa saja orang yang dimintai rito, dia tidak memberikan rito, tidak memberikan maaf, maka sesungguhnya orang itu adalah setan. Jadi insya Allah kita sebagai orang beriman itu akan menunjukkan sikap yang sangat jelas, sikap yang nyata. Pada saat baginda Nabi SAW dihinakan, tentu kita wajib marah. Kalau kita tidak marah, pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Jalil, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hakikatnya kita ini bagaikan seekor keledai. Dan rasa marah kita, para alim, para asatid yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya merupakan manifestasi dari kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin barangkali Al-Fakir ingin mengingatkan kepada Al-Fakir pribadi dan juga para alim, para asatid, para habaib yang hadir baik di majelis Syumiyah maupun juga di studio, bahwasanya mahabbah kita kepada Nabi SAW itu bagian tak terpisahkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang mengaku beriman pada Allah, tapi dia tidak beriman pada Nabi, tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, maka keimanannya kepada Allah batal, tidak diakui. Alias orang itu tidak sah disebut sebagai orang yang beriman sampai dia mengikuti baginda Nabi, sampai ia mengimani baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu melalui mimbar Syumiyah ini Al-Fakir wal Hakir ingin mengingatkan bahwasanya mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
itu bukan saja merupakan kefarduan, bukan saja merupakan kewajiban, tapi jauh daripada itu, kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW itu merupakan wujud refleksi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga nubuah dan risalah atas baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis yang cukup banyak itu dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang karakter atau sifat kecintaan yang harus kita serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata baginda Nabi juga telah menjelaskan kepada kita semua sifat kecintaan yang harus kita berikan kepada beliau SAW. Sehingga kalau kita ingin mencintai Nabi SAW secara sempurna, maka sifat kecintaan kita harus sama persis seperti sifat kecintaan yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun man kuna fihi wajada halawatal imani. Ada 3 perkara yang barang siapa ada di dalam dirinya 3 perkara itu, wajada halawatal iman. Sungguh dia akan mendapati manisnya iman. Yang pertama kata baginda Nabi SAW, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ila akhiril hadis. Yang pertama baginda menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Para alim, para asatid yang dirahmati Allah SWT, ini hadis menunjukkan pada kita bahwa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW itu harus kita tempatkan pada posisi yang paling atas. Bahkan kita harus menempatkan kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada selain keduanya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi juga menyatakan, waladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya seseorang di antara kalian itu tidaklah beriman sampai dia itu menjadikan aku lebih ia cintai, ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dibandingkan kecintaan dia kepada bapaknya, kepada anaknya dan seluruh umat manusia. Para alim yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin sampaikan pada panjenengan semua kaul para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah yang menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara kita mencintai Nabi, bagaimana sifat kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa juga kita wajib mencintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang salah satu bentuknya adalah kita harus membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ingin Al-Fakir sampaikan satu makalah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah taala. Beliau mengatakan, manistakmalal iman, barang siapa orang yang telah menyempurnakan imannya, atau barang siapa orang yang telah sempurna imannya, alima, maka ia pasti akan mengetahui anna haqqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akadu alaihi min haqqi abihi wabnihi wan nasi ajmain. Maka dia pasti akan mengetahui bahwa hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih kuat, jauh lebih besar kepada dirinya dibandingkan hak kepada kedua orang tuanya, min haqqi abihi, kedua orang tuanya, kepada bapaknya, kepada anaknya, dan seluruh umat manusia. Dan beliau juga katakan, mengapa haknya Nabi SAW itu sangat besar? Beliau mengatakan, dalika li'an nabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dikarenakan dengan perantara baginda Nabi SAW, ustungkitna minan nari. Kita ini dibebaskan dari api neraka, wahudina minad dolali, dan kita ditunjuki dari kesesatan. Oleh karena itu kalau kita tidak membela Nabi SAW, maka keimanan kita ini batal. Keimanan kita tidaklah sempurna. Dan para alim yang dirahmati Allah, saya juga ingin sampaikan satu penjelasan yang menjelaskan kepada kita semua bagaimana karakter atau sifat kecintaan kita kepada Nabi SAW. Saya ingin kutipkan satu statement yang disampaikan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi yang
Makalah beliau ini dikutip oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Pada saat beliau menjelaskan hadis, waladi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Beliau katakan, "Fa maknahu, makna dari hadis ini," kata beliau, "latas tuku fi hubi, sesungguhnya kalian itu tidak benar-benar di dalam mencintaiku. Hatta tafna fi ta'ati nafsuka, sampai jiwa Anda itu binasa di dalam mentaatiku. Wa tu'thira ridaya ala hawaka wa in kana fihi halakuka." Dan Anda lebih mengutamakan ridhoku dibandingkan keinginan kamu, meskipun di dalamnya itu kamu akan menemui kebinasaan. Jadi para alim, kalau Nabi sekarang itu dihinakan, maka kita harus siap binasa untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itulah sifat kecintaan kita yang dijelaskan oleh para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, para alim yang dirahmati Allah, yang terakhir, saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad. Bagaimana tata cara kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, wa min mahabbatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nusratu sunnatihi, menolong sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga katakan wadabu ang syariatihi, membela syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sekarang syariat Nabi belum diterapkan, bahkan dihalang-halangi untuk ditegakkan, maka kita harus bersiap-siap untuk membela syariat Nabi ini. Dan beliau juga mengatakan bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya membela syariatnya, wadabu ang syariati, watamana huduro hayatihi. Kita juga harus punya angan-angan akan hadirnya kehidupan Nabi SAW. Baik di rumah kita, di masyarakat kita, maupun di negara kita. Itu harus hadir kehidupan baginda Nabi. Harus hadir itu syariatnya Nabi. Harus hadir itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, para alim yang dirahmati Allah sebenarnya wayab dulu malahu wa nafsahu tunahu. Dan kita akan lebih mementingkan mencurahkan jiwa kita dan harta kita kepada baginda Nabi SAW dibandingkan kepada yang lain. Jadi intinya al-mukarram yang dirahmati Allah, wabil khusus Ustadz Agus, bahwa sikap kita pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihinakan, maka kita wajib marah, kita wajib murka, tidak boleh kita tinggal diam. Bahkan kalau kita tinggal diam, ini kita tidak pantas disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.